yang terakhir dalam kehidupan kita adalah pengalaman kehilangan. Kadang-kadang terasa bahwa perjalanan hidup manusia terbentuk dari serangkaian pengalaman kehilangan. Kehilangan keakraban karena pemisahan, kehilangan rasa aman karena kekerasan, kehilangan rumah karena kerusuhan dan bencana alam, kehilangan nyawa karena kematian, kehilangan iman, cinta dan harapan karena ditinggal oleh kekasih. Berbagai pengalaman kehilangan itu menyebabkan seseorang putus asa, putus harapan, malah lari dari tempat tinggal, lari dari diri sendiri, lari dari Tuhan. Ada kehilangan diri, rasa tidak dikasih, tidak dihargai, bahkan kehilangan Tuhan, seakan-akan tidak dikasih oleh Tuhan. Wajah Tuhan tetap tersembunyi. Saudara-saudari terkasih, pengalaman kehilangan itu dirasakan secara sangat mendalam oleh dua murid, Kleopas dan kawannya. Kleopas dan kawannya berjalan dengan hati gundah-gulana menuju kampung asalnya Emmaus. Emmaus kira-kira 10 km dari Yerusalem. Kedua murid itu berjalan dengan hati sedih karena kehilangan sang guru Yesus, tumpuan harapan mereka. Wajah mereka muram dan murung, terhimpit oleh kesepian yang sangat menyayatkan hati. Frustrasi besar menyebabkan mereka pulang kampung asalnya, memisahkan diri dari kawan-kawannya yang masih berkabung di Yerusalem. Mereka tidak berani memandang masa depan karena kehilangan iman dan harapan. Mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan menyertai mereka karena hati mereka tertutup oleh kesedihan sendiri, harapan dan ambisi pribadi. Yesus anggap sebagai orang asing. Rumah hati mereka kosong. Yesus guru yang berbalas kasih mendampingi kedua muridnya yang lari dari kelompok sepanjang perjalanan. Dalam perjalanan itu Yesus menemani, bertanya, memperhatikan kesedihan mereka, memahami dan mendengarkan kisah mereka. Yesus mengetahui apakah yang menjadi harapan mereka. Yesus menerangkan jalur sejarah keselamatan bagi mereka. Mesias harus menderita agar memperoleh kemuliaan. Tapi hati mereka lamban, tetap tertutup, sulit memahami sabda sang guru. Yesus guru yang berbalas kasih perlahan-lahan membuka hati mereka untuk memahami rahasia kehidupan dan perutusan. Di persimpangan jalan Yesus seolah-olah melanjutkan perjalanan. Dengan penuh keramaan kedua murid itu mengundang Yesus sang tamu untuk singgah di rumah karena hari sudah senja. Mari tinggal bersama kami karena hari sudah senja. Ajakan nama kedua muridnya. Hari senja mengungkapkan suasana batin yang gelap dan gelap. Di persimpangan jalan, para crossroad dalam situasi yang sangat kritis dan menentukan, kedua murid menerima Yesus yang dianggap tamu asing sebagai sahabat perjalanan. Rumah hati mereka mulai terbuka untuk menerima kehadiran Yesus. Rumah hati mereka menjadi tempat yang baik untuk disinggahi sahabat jiwa, soulmate, sandaran hati mereka. Kehadiran Yesus rumah itu memberikan kehangatan, kegembiraan, dan secerca harapan baru. Yesus duduk bersama mereka di sekitar meja perjamuan. Mereka memberikan tempat kehormatan kepada Yesus. Yesus menjadi pusat. Meja menjadi tempat penting untuk mereka berkumpul sebagai sahabat dalam perjalanan. Mereka memandang Yesus dan Yesus memandang mereka satu persatu. Tampak dan terasa begitu sederhana. Ada ketulusan hati, ada keakraban, persahabatan, ada kekeluargaan dan komunitas. Lalu terjadilah sesuatu yang baru. Yesus yang dianggap tamu asing berubah peranan menjadi tuan rumah. Rumah murid menjadi rumah Yesus, dan sebagai tuan rumah Yesus memandang kedua murid untuk masuk ke dalam persekutuan yang penuh dengan dirinya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Begitu sederhana, begitu biasa, begitu jelas. Meskipun demikian begitu istimewa, itu tanda persahabatan, tanda persekutuan sejati. Mata hati kedua murid makin terbuka dan mengenal Yesus dalam pemecahan roti. Dengan hati berkobar-kobar, mereka segera kembali ke Yerusalem, kembali kepada rekan-rekan seiman, seraya mewakilkan bahwa mereka telah berjumpa dengan Kristus yang baru. Hati terbuka dan telah berubah menjadi hati yang
Saudara-saudari terkasih, apa makna kisah Emmaus bagi kita yang hidup ini? Pertama, kisah Emmaus mengajarkan kita bahwa kita perlu membawa semangat ekaristis ke dalam hidup harian kita. Semangat ekaristis adalah semangat persahabatan, semangat kekeluargaan, spirit komunitas, hati penuh syukur, duduk mengelilingi meja perjamuan kita komunitas religius di komunitas atau kaki pastoral. Pada satu meja keluarga, meja komunitas, kita saling memecahkan dan membagi roti kita satu kepada yang lain, lebih kepada anggota yang mengalami sakit hati dan tidak narap. Duduk mengelilingi satu meja cinta, saling mendengarkan percakapan dari hati ke hati, dapat menyembuhkan hati yang luka menjadi hati yang berkobar penuh sukacita. Kedua, kisah Emmaus mengajarkan kita bahwa perjalanan rohani selalu terjadi Yerusalem Emmaus Yerusalem PP. Di Yerusalem harian kita mengalami kehilangan, pengalaman hati terbuka, dan di Emmaus harian kita mengalami penemuan hidup baru, hati yang berkobar-kobar. Hidup rohani kita terdiri dari kehilangan, kematian, kebangkitan, dan hidup baru, harapan baru. Penting bahwa kita mampu membalik pengalaman pahit menjadi sumber sukacita kita. Setiap pengalaman kehilangan merupakan awal untuk suatu kehidupan yang baru penuh harapan. Ketiga, kisah Emmaus mengajarkan kita bahwa kita perlu membuka mata hati kita terhadap kehadiran Yesus dalam pergumulan hidup harian kita di tengah keluarga, komunitas, dan di tempat tugas pelayanan kita masing-masing. Kita memang selalu berada pada persimpangan jalan, menghadapi saat-saat kritis yang menantang iman kita, seperti misalnya konflik antar pribadi, relasi yang tak nyaman dalam persahabatan di komunitas dan pelayanan. Bahkan ada masalah traumatis pribadi yang belum sungguh diolah dan disembuhkan. Pengalaman kehilangan terus menghantui hidup kita. Justru pada persimpangan jalan itu, kita mesti mengundang Yesus untuk tinggal bersama kita. Pada menghadapi hari-hari senja yang berlalu, kita mesti segera mengundang Yesus masuk ke dalam komunitas kita dan masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus selalu hadir menyertai perjalanan hidup kita. Dia guru, pemimpin jiwa berbahagia. Yesus sahabat jiwa dalam sandaran hati kita, tidak akan meninggalkan kita. Dan kita berdoa dengan penuh iman. Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami di sini. Sebab hari sudah senja, hati kami terasa sepi, dan masa depan kami menjadi gelap gulita. Berilah kami secerca